Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Hera ya di tahun ajaran baru dan semester baru. Nah, untuk anak-anakku kelas 12, Ibu ucapkan selamat karena sudah menuntaskan kegiatan belajar mengajar di semester kemarin. Nah, untuk semester awal ini di tahun ajaran baru, Ibu Hera akan mengampu satu mata pelajaran untuk di kelas 12, yaitu seni budaya. Nah, untuk pertemuan pertama ini nanti Ibu tidak akan memberikan tugas, tetapi silakan karena kalian belajar mandiri di rumah ya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan tatap muka untuk sementara karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Jadi kita tetap di rumah saja dengan belajar daring di rumah masing-masing. Nah, untuk pertemuan pertama ini nanti seperti biasa untuk mapel seni budaya itu nanti akan ada empat kajian ya, dari seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater. Nah, untuk yang pertama ini nanti kita akan membahas mengenai seni rupa. Sebetulnya untuk mata pelajaran seni rupa sendiri dari kelas 10, 11, dan 12 itu materi yang akan diajarkan itu pasti akan sedikit sama ya, hanya ada beberapa penambahan saja. Nah, nanti pun Ibu akan lampirkan setiap materinya dengan buku panduan ya. Jadi nanti buku panduannya bisa di-download nanti lewat file PDF, atau nanti akan Ibu taruh link deskripsinya di deskripsi box ini untuk mendownload secara mandiri. Nah, buku pegangan itu nanti silahkan dibaca-baca, tidak usah secara keseluruhan, tetapi yang akan kita bahas di pertemuan pertama saja, yaitu materi tentang seni rupa. Nah, yang pertama yang harus kalian baca adalah peta konsepnya terlebih dahulu. Jadi tidak usah membaca dulu sampai ke materi-materi yang lebih dalam. Jadi pahami dulu saja peta konsepnya seperti apa. Jadi materi pembelajaran seni rupa ini sendiri nanti akan berfokus pada apa saja. Nah, itu nanti akan dibahas atau dipeta konsepkan. Nah, kalau sudah ada peta konsepnya, jadi kita jelas dan terarah mau seperti apa dan materinya apa saja yang akan diajarkan, itu nanti akan mudah untuk dipahami. Nah, untuk peta konsep sendiri nanti itu sudah tertera pada buku e-book pegangan kalian nanti yang silahkan di-download masing-masing individu. Nah, Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya, nah kita bisa mengadakan kelas virtual, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi virtual meeting ya. Misal contohnya dengan Zoom, Google Meet, atau dengan YouMeetMe dan sebagainya. Jadi kalau untuk Ibu sendiri, Ibu lebih menyarankan untuk kalian mendownload aplikasi YouMeetMe, karena untuk aplikasi YouMeetMe ini yang pertama mudah digunakan dan menggunakan bahasa Indonesia juga, jadi mudah dipahami. Jadi bagi kalian yang susah untuk menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau Cisco Webex, jadi nanti bisa download saja untuk aplikasi YouMeetMe ini. Jadi untuk aplikasi YouMeetMe ini gampang sekali untuk digunakan. Jadi Ibu harapkan untuk minggu depan agar pertemuan ini bisa berlangsung dengan baik ya, kalian alangkah lebih baiknya juga sudah menginstal aplikasi itu. Nah, untuk kedepannya nanti kita juga akan mengadakan evaluasi kira-kira dalam proses pembelajaran daring ini kekurangannya seperti apa dan harus bagaimana. Nah, untuk selanjutnya, jadi tadi kembali lagi ke peta konsep untuk materi seni budaya yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi nanti ada 4 kategori yang akan kita pelajari di mapel seni budaya, khususnya yang bab seni rupa ini. Yang pertama ada ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, pasti kalian akan tahu dan akan tersirat, oh yang 2 dimensi, 3 dimensi itu pasti sudah mengenal karena di kelas 10, 11, dan 12 itu sering kali diulang. Nah, yang kedua adalah unsur objeknya, simbol karyanya itu bagaimana. Lalu yang ketiga ada medium atau alat-alat yang biasanya digunakan dalam seni rupa 2 dimensi itu apa saja. Jadi medianya apa saja, biasanya apa sih yang digunakan untuk membuat
karya seni rupa 2 dimensi. Nah, itu. Yang keempat atau yang terakhir itu baru membuat karya seni rupa. Nah, untuk yang keempat ini karena kita tidak bisa melakukan tatap muka langsung, jadi otomatis nanti tugas mandiri akan dilakukan di rumah. Jadi untuk tugasnya pun nanti akan Ibu berikan 2 atau 3 kali setelah pertemuan pertama selesai atau materi selesai disampaikan. Nah, untuk tugasnya itu nanti ya jelas karena kita ada membahas materi tentang seni rupa 2 dimensi, jadi kalian tugasnya nanti pun juga akan membuat sebuah karya 2 dimensi. Tetapi di sini karena kelas 10 kelas 11 kita sudah sering melakukan atau sering membuat karya seni rupa ya, apalagi dari tanah liat ataupun menggambar atau dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk tugas yang ini karena kita belajar e-learning, jadi otomatis tugasnya pun juga harus berupa tugas digital. Nah, alangkah lebih baiknya nanti Ibu akan menginstruksikan kalian untuk membuat suatu poster yang bertuliskan tentang arahan bagaimana cara pencegahan COVID-19 atau menghidupkan budaya bersih dan sehat di lingkungan masyarakat itu dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, bagaimana teknis caranya dan tutorialnya seperti apa nantinya, lalu bagaimana belum punya gambaran apapun itu nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya jika nanti sudah masuk kepada pertemuan atau tugas mandiri. Nah, untuk saat ini karena baru pertemuan pertama, jadi otomatis kita akan membahas materi terlebih dahulu. Nah, untuk absen silahkan nanti absen tulis di kolom komentar. Setelah melihat video ini, silahkan tulis absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelasnya. Nah, misal contohnya Nana kelas 12 IIS. Nah, seperti itu. Dan juga setelah itu login aplikasi Pijar Pesantren. Nah, silahkan lakukan absen sesuai dengan masuk akun di akun masing-masing peserta didik yang sudah diberikan itu tadi. Jadi untuk absennya silahkan dilakukan dengan 2 cara, yaitu itu tadi komen di bawah ya, lalu dengan login ke akun Pijar Pesantren. Nah, login di akun Pijar Pesantren dengan mata pelajaran seni budaya itu nanti harus dilakukan sesuai jadwalnya. Nah, kita nanti akan bertemu di jam 10 ya 00. Jadi kalau kita tatap muka biasanya setelah istirahat itu mulai pelajaran seni budaya untuk kelas 12. Jadi silahkan lakukan absen itu sesuai dengan jam yang sudah dijadwalkan itu. Jadi kalau untuk seni budaya ya nanti absennya jam 10 itu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan bisa chat langsung via WA ataupun via Google Classroom. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti Google Classroom ataupun dengan media lainnya, silahkan berkoordinasi dengan guru ataupun wali kelas ya, yang jelas harus aktif untuk memberikan kabar atau kondisi bagaimana jika tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Nah, seperti itu. Karena sifatnya pembelajaran daring ini adalah wajib. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap di rumah aja dan hindari kerumunan.